Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Nere Setiawan Lede, bertugas di SD Investasi 1. Sekarang saya sedang mengikuti diklat calon pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dari Kabupaten Kupang tahun anggaran 2021. Ada 3 kegiatan utama yang saya lakukan dalam OJT 2 ini. Yang pertama itu rencana proyek kepemimpinan, yang kedua itu kajian manajerial, dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Kegiatan RPK ini dilaksanakan berdasarkan hasil analisis raport mutu dan juga berdasarkan kenyataan di lapangan, yang dimana hasil belajar peserta didik yang masih belum maksimal dan juga pengemasan pembelajaran yang masih sangat konvensional dan dalam penggunaan atau pemanfaatan media pembelajaran. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang saya rancang yaitu melaksanakan fokus group discussion tentang pemanfaatan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Investasi 1, di mana kegiatan RPK ini dilaksanakan di dalam 2 siklus, yaitu siklus yang pertama saya mengobservasi atau mensupervisi guru dalam melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Terus saya melakukan kegiatan evaluasi dan umpan balik terhadap pembelajaran yang dilakukan guru, dan juga guru menganalisis hasil belajar yang terjadi yang dihasilkan dalam pembelajaran tersebut. Terus yang kedua yaitu kami melakukan rancangan kegiatan untuk memperbaiki hasil belajar dan proses pembelajaran yang ada di kelas. Dari hasil observasi tersebut, saya menyusun rancangan kegiatan, kemudian saya mensosialisasikan kegiatan rencana proyek kepemimpinan saya terhadap semua warga sekolah, yaitu guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Sebelumnya, saya juga melakukan koordinasi bersama pengawas pembina saya selaku mentor saya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang saya lakukan dalam on-job training 2. Setelah itu saya membuat susunan panitia, membuat jadwal kegiatan, menentukan narasumber, serta membuat daftar hadis peserta. Dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah SD Investasi 1. Kegiatan FGD ini dibuka oleh pengawas pembina selaku mentor 1. Sedikit pesan berkaitan dengan kegiatan pada hari ini. Terus dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama itu yang menjadi narasumber yaitu Pak Joni Andreas Higahu. Tentang klasifikasi media dan atau media pembelajaran, Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang klasifikasi medianya. Dan hari kedua saya sendiri sebagai narasumber, yaitu dengan membimbing para guru untuk yang pertama menelaah media pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran yang sudah mereka buat. Terus yang kedua yaitu bagaimana mereka merancang dan membuat media pembelajaran yang ada di rencana pembelajaran yang sudah mereka buat. Siklus 2 dilakukan setelah mengikuti SGD dan guru-guru menggunakan media pembelajaran yang sudah mereka buat dalam fokus grup diskusi tersebut untuk dipakai dalam pembelajaran, dan hasil yang ditunjukkan hasil belajar peserta didik meningkat dan juga siswa senang dalam pembelajaran tersebut. Hasil dari rencana proyek kepemimpinan saya yang pertama yaitu kompetensi guru dalam pemanfaatan media pembelajaran meningkat. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, manajerial, supervisi dan kewirausahaan calon kepala sekolah juga meningkat.
Yang ketiga yaitu hasil belajar peserta didik meningkat. Yang keempat yaitu terwujudnya student well-being yang diharapkan. Pertama, saya tidak bisa mengerjakan soal penjumlahan bersusun, tetapi setelah ibu memberikan alat peraga ini, saya jadi bisa mengerjakan soal bersusun. Saya suka belajar matematika pakai alat peraga ini. Ini adalah salah satu contoh yang mana pada saat saya menggunakan media ini, anak-anak dapat berkonsentrasi dan dapat tertarik dengan media ini, sehingga pelajaran matematika yang saya berikan itu menjadi lebih menyenangkan bagi anak-anak, dan anak-anak pada saat belajar mereka meminta untuk mengulangi, untuk memberi soal berkali-kali karena mereka sudah tahu bagaimana cara menghitung penjumlahan bersusun. Peserta didik dapat lebih meningkat dalam proses pembelajaran, terutama hasil belajar yang diperoleh. Kegiatan kedua dari rencana tindak lanjut ini adalah kajian manajerial, di mana saya harus mengkaji standar nasional pendidikan dari dua sekolah, yaitu SD Investari 1 sebagai sekolah magang 1 dan SD Elpida Qteta Kupang Tengah sebagai sekolah magang 2. Kegiatan yang ketiga dari rencana tindak lanjut ini yaitu peningkatan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah yang rendah berdasarkan hasil penilaian AKPK. Kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh saya yaitu kompetensi supervisi, dan saya harus mempelajari semua praktek baik yang sudah kepala sekolah SD Elpida Qteta sudah lakukan mengenai program supervisi mereka. Saya berkesempatan untuk meningkatkan kompetensi supervisi dengan cara yang pertama, saya mewawancarai kepala sekolah SD Elpida Qteta, dan juga saya melakukan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen supervisi yang ada di SD Elpida Qteta. Saya bersyukur banyak pengalaman dan banyak pembelajaran yang saya dapat dari kegiatan rencana tindak lanjut ini sebagai bekal saya untuk menjadi kepala sekolah. Sekian kegiatan rencana tindak lanjut yang saya lakukan dalam On Job Training 2 ini. Majulah pendidikan Indonesia.